Pemirsa, dinamika politik jelang Pilkada DKI Jakarta sungguh dinamis. PDI Perjuangan telah secara resmi mendukung pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Nasdem, Hanura, serta Golkar. Sementara itu koalisi 4 parpol yang terdiri dari Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN melakukan pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk membahas calon yang akan didukungnya, sebelumnya beredar bahwa Yusril Iza Mahendra dan Anies Baswedan merupakan calon yang dibahas. Adapun Gerindra dan PKS juga melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan membahas juga peluang pasangan calon yang diusungnya, yakni Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera. Disebutkan meski melakukan pertemuan terpisah, namun komunikasi antar dua poros itu terus berlangsung. Namun suhu politik terus meningkat mengingat batas akhir pendaftaran pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta adalah pada Jumat besok. Siapakah calon penantang Ahok di Pilkada? Mampukah pasangan calon dari dua poros menjadi penantang yang tangguh bagi pasangan Ahok Jarot? Akankah terjadi 3 poros dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami pengamat politik dari CSIS, Bapak J. Kristiadi, dan kita juga akan mencoba untuk berdiskusi dengan sejumlah pimpinan parpol dari dua poros yang tengah melakukan pertemuan. Selamat malam, Pak Kristiadi. Selamat malam, Mas. Ya, sudah dilakukan pertemuan sejak kemarin malam. Media juga sudah menunggu begitu lama dan kemudian terakhir tadi sempat diumumkan bahwa nanti malam baru resmi diumumkan. Apa yang kemudian membuat pengumuman ini begitu lama sekali? Kenapa kok tidak secara tegas gitu diumumkan dengan cepat? Itu mereka sudah terjebak kepada kejumudan. Terus mereka sebetulnya sekarang ini tidak bisa mencoba berpikir lain kecuali bisa menang, kecuali bagaimana bisa mengalahkan Ahok. Ya, mereka disandera oleh kayak begitu aja. Dan ini sudah kesalahan seorang politikus negarawan, maksudnya nggak seperti itu. Ya, tidak sekarang oke, untuk menang sulit. Tapi apakah tidak bisa ada pikiran lain yang lebih memutar, ya kan? Yang mungkin juga akan menghasilkan kemenangan. Apa itu cara memutar? Cara memutar menurut saya, kalau mereka sekarang itu memikirkan saja begini, oke, sekarang ini kalau kita ngomong menang kalah, fakta sekarang ini amat sulit, mustahil. Mustahil. Mengalahkan Ahok mustahil. Iya, sekarang menurut saya mustahil. Dan mereka siapapun calonnya? Iya, siapapun calonnya. Mereka saya kira merasakan itu. Nah, sekarang begini aja, oke lah, sekarang kita, iktikat kita tidak mau menang dulu. Iktikat kita bersikap amanah kepada rakyat. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk menandingi Ahok ini, bagaimana kita secara jujur menyampaikan hal kampanye-kampanye yang kemudian juga bisa menggugah hati masyarakat. Apa itu? Tema besarnya pendidikan. Mendidik masyarakat. Bagaimana sih sekarang ini mendidik masyarakat yang di kampanye-kampanye ini? Bagi saya mendidik masyarakat pertama, kalau itu definisi negatifnya, jangan lagi rakyat diprovokasi, dibakar-bakar dengan isu-isu primordial. Itu mengerikan, ya kan? Ya, primordial mengerikan. Dan bagi saya isu-isu primordial itu juga tidak akan bisa menggalakkan kekuatan yang solid dan permanen. Tidak mungkin. Nah, sampai sekarang masih tuh ya ada isu-isu. Sekarang masih terjadi kalau di medsos-medsos berkeliaran hal seperti itu. Nah, jadi apa yang disampaikan? Yang disampaikan sekarang ini apa sih? Apa kekurangan-kekurangan yang secara rasional rakyat bisa mengerti? Kekurangan apa dari kebijakan Mas Ahok ini apa? Nah, itu diuraikan dengan baik dan rasional, ya kan? Dan mungkin bisa diperdebatkan. Baik. Nah, ini yang mendidik masyarakat. Loh, mungkin masyarakat malah tertarik. Benar juga ya. Pak Ahok dipuji-puji dan hebat, tapi masih ada loh sisi yang oleh Pak Ahok tidak dilihat dan bisa dikerjakan oleh calon ini, ya. Nah, mungkin dia bisa menarik hati masyarakat dengan cara mendidik, dengan cara tidak usah pakai citra-citraan, dengan kemudian segala macam apa yang sudah basi-basi kayak begitu ya, senyum-senyum pura-pura masuk pasar, ya pakai pakaian-pakaian yang mungkin sok gembel dan sebagainya. Lebih wajar saja. Nah, kalau begitu yang disampaikan, andai kata tidak menang pun, nyata, tapi dia sudah sedikit banyak memenangkan hati rakyat. Ternyata ini calon nih, ya kan? Orang ini sudah membuat investasi di dalam publik bahwa dia mendapatkan simpati. Nah, itu pun menurut saya sesuatu yang sekarang ini dicoba dipikir, jangan pikir kalah menang, nggak akan ketemu. Ya,
sampai besok pagi rapat nggak akan ketemu. Kalau kriterianya hanya seperti itu, tanpa ada sikap amanah, enggak apa-apa. Baik. Tapi Pak Kris, ini sebetulnya yang menjadi tarik ulur antara dua poros besar nih ya, PKS dan Gerindra di satu sisi, lalu kemudian ada 4 parpol di sisi yang lain. Ini proses tarik ulurnya yang terjadi itu kenapa? Apakah hanya pertukaran nama-nama saja? Apakah kemudian mereka bingung menentukan apakah dua pasangan calon atau cuma mau menang? Seakan-akan mereka itu waktu memikirkan untuk siapa calonnya pun memikirkan kemenangan. Dan kalau sudah memikirkan kemenangan, saya yang harus menang. Yang lain jangan ikut menang, kan begitu kasarnya. Jadi kalau pikir itu kemenangan tidak akan ketemu. Itu pasti tidak akan ketemu. Kalau tidak ada yang mau mengalah, oke lah. Demi sesuatu yang baik untuk rakyat. Oke, saya ngalah, kamu saja. Memang kamu hebat, kamu simpatik. Ya, kamu tidak dibuat-buat. Senyummu juga cukup senyum yang memang wajar, tidak cuma cengar-cengir untuk mencoba membangun citra, kan begitu? Baik. Ya kan? Baik, Pak Kris, kita akan kemudian tanyakan lebih lanjut begitu ya mengenai pejabat partai yang ada kemudian di Cikeas sana. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak malam. Syarif, di studio sudah ada Pak J. Kristiadi dari IAS. Pak Syarif, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa yang kemudian membuat Pak Kris keputusan begitu lama dari hari kemarin sampai sekarang, bahkan nanti update terakhir akan diumumkan nanti malam begitu baru akan diumumkan siapa pasangan akan didukung. Kenapa Pak Syarif? Iya. Pada dasarnya proses ini memang cukup lama, tetapi di sisi lain kami melihat bahwa memang lebih bagus kita matangkan segala sesuatunya, kita rundingkan dengan mitra-mitra kita, dengan koalisi kita, sehingga kita mendapatkan suatu pasangan yang betul-betul yang diinginkan oleh rakyat, satu pasangan pemimpin yang betul-betul bisa menjadi panutan bagi rakyat, suatu pasangan yang betul-betul bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kecil khususnya, dan sekali lagi itu tidak gampang sehingga membutuhkan suatu proses kebersamaan. Lagi-lagi kita masih punya waktu, kami tidak perlu terburu-buru, sampai besok malam juga masih bisa, sehingga kami melakukan ini sesuai dengan jadwal yang kami tentukan sendiri dengan satu prinsip membangun kebersamaan. Baik 4 partai koalisi yang kami sedang bangun, begitu pula juga dengan rekan-rekan Gerindra dan PKS, kami tetap melakukan komunikasi mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat kota Jakarta. Nah, itulah menyebabkan kami nanti malam baru bisa mengumumkan siapa pasangan yang akan kami dukung tersebut. Baik, Pak Syarif, siapa saja kemudian nama-nama yang dipertimbangkan oleh Partai Demokrat bersama dengan koalisinya? Apakah kemudian nama-nama yang sudah beredar di media itu betul? Pak Syarif mungkin bisa diberitahu, Pak. Ada beberapa nama, memang ada beberapa nama yang beredar, tetapi tidak semuanya betul. Sekali lagi, memang sebaiknya karena ini prosesnya begitu panjang dan masih mengalami suatu proses komunikasi yang sangat terbuka, maka alangkah baiknya kalau kita menunggu jam 11 nanti malam. Baik, apakah termasuk ada nama Agus Yudhoyono, Pak, dalam daftar calon yang mungkin dipertimbangkan dari koalisi Partai Demokrat? Ada beberapa yang mengusulkan itu, tetapi kami terus terang saja dari Partai Demokrat hanya mendengarkan apa aspirasi dari partai-partai koalisi, dan terus terang Partai Demokrat tidak pernah membayangkan itu dan tidak pernah memikirkan hal itu. Kami hanya sekedar mendengar. Baik. Ya, jadi sekali lagi mari kita tunggu prosesnya ya sampai dengan jam 11 nanti malam. Baik. Bagaimana kemudian dengan partai yang sudah diumumkan begitu beberapa hari yang lalu oleh Partai Gerindra dan juga dengan PKS, yaitu Pak Sandiaga Uno dan juga Mardhani Alisera? Apakah kemudian dua nama tersebut juga yang dipertimbangkan oleh Partai Demokrat, mengingat mereka sudah dicalonkan oleh Partai Gerindra, bukan dari 4 partai yang termasuk dalam koalisi Partai Demokrat, Pak? Iya.
Ya, kalau itu tetap berunding untuk maju menjadi Pilgub DKI, tentunya Partai Demokrat sangat menghargai, memberikan apresiasi yang tinggi, karena ini juga merupakan bagian daripada peningkatan kualitas proses demokrasi yang sedang kita lakukan. Dan sekalipun mereka sudah mendeklarasikan, kami tetap membuka komunikasi yang baik dan efektif kepada mereka dengan satu tujuan. Mari bersama-sama kita bangun proses demokrasi yang baik ini untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi untuk kepentingan rakyat DKI, dan tentunya ini dengan harapan proses demokrasi ini bisa dilakukan dengan transparan, bisa dengan jujur, dan betul-betul dengan rasa keadilan, sehingga betul-betul kita mengutamakan kepentingan rakyat di batas kepentingan segala-galanya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kalau memang sudah melakukan deklarasi. Ya, belum deklarasi Pak, tapi berarti kemudian terbuka kemungkinan kemudian untuk Sandiaga Uno ini masuk dalam daftar pilihan dari Partai Demokrat, begitu ya Pak ya? Ya, sekali lagi kami tetap membuka komunikasi yang baik. Komunikasi ini kan sangat penting, dan sudah lama komunikasi ini kami bangun, dan ini tetap kita lakukan agar komunikasi ini sangat lebih efektif untuk demi kepentingan rakyat secara utuh. Baik, Pak Syarif, apakah sudah ada kepastian kira-kira nanti pukul berapa diumumkan supaya kemudian media bisa bersiap-siap begitu, mengetahui kira-kira siapa yang akan didukung oleh Partai Demokrat? Ya, kita harapkan demikian. Kita masih punya waktu sampai dengan besok. Tentunya persiapan kita harus kita lakukan. Mudah-mudahan itu dapat kita lakukan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Oke, baik. Doanya saja. Baik, Pak Syarif, sebetulnya media masih menunggu kemudian nih Pak. Ini kan ada dua poros yang kemudian kira-kira akan mengeluarkan poros masing-masing begitu ya. Kami ingin tahu sendiri sebetulnya sikap dari Partai Demokrat sendiri terhadap berkoalisi kembali dengan Partai Gerindra dan PKS ini kemudian seperti apa? Seberapa besar kemudian terbuka kemungkinan untuk kembali mengeluarkan calon yang sama, Pak? Ya, lagi-lagi komunikasi antar Demokrat dengan koalisinya dengan Partai Gerindra dan PKS, tentunya ini harus ada suatu kesepahaman di antara keduanya, apa yang pilihan mana yang terbaik untuk kita lakukan bersama untuk kepentingan rakyat. Partai Demokrat sangat terbuka sekali untuk berkomunikasi, dan sekali lagi tentunya kami yang sudah bekerja begitu lama juga sudah menentukan proses pemilihan ini, dan sekarang sudah di dalam tingkat mengerucut sekali, sudah tingkat final. Tentunya sekalipun sudah tingkat final, mudah-mudahan komunikasi yang baik ini Partai Gerindra dan Partai PKS dapat kita bangun komunikasi yang efektif sehingga didapatkan suatu kesamaan. Paling tidak kita bisa memberikan warna proses demokrasi ini, di mana proses demokrasi ini bisa berjalan dengan semangat kebersamaan demi untuk kepentingan rakyat DKI. Tentunya itu yang menjadi prioritas. Baik, saya ke Pak Kristiadi. Pak Kristiadi, kalau menurut dari kehidupan untuk berpolitik nanti, menurut Anda sendiri sebetulnya lebih baik ini Partai Demokrat mengeluarkan pasangan calon sendiri dengan Gerindra, lebih baik nanti ada 3 pasangan calon atau 2 pasangan calon, tapi kalau menurut Anda seperti apa sebenarnya? Ya, sebetulnya saya tidak akan ikut dalam keruwetan mereka ya, karena mereka itu sebetulnya gagal melakukan kaderisasi. Terus ada proses krisis kepemimpinan di partai-partai pada umumnya ya. Mereka ini kan juga ribut begini kan sebetulnya mereka tidak mempunyai kader-kader yang handal kan, ya kan? Mencoba cari-cari yang lain dari mana, apakah mungkin teman lainnya ada, teman koalisinya. Tapi untuk mengajukan sendiri coba kita itu siapa? Mulai dari Demokrat, PPP, PKB, PAN, ya. Manakah dia menonjol? Ya. Kan Anda dibanding dengan yang sudah dilakukan sama si petahana Mas Ahok ini, nggak ada. Sama atau Gerindra dan PKS juga sama ya. Jadi menurut saya ini juga harus bahan refleksi mereka bahwa mereka betul-betul mengalami krisis kepemimpinan sehingga untuk mencari kader yang sekian puluh ribu pun satu orang calon tidak ketemu. Tapi nah, mereka pun harus sadar penyakitnya apa. Karena penyakitnya selama ini adalah mereka di dalam pertarungan politik rata-rata lebih mengutamakan dana, ongkos politik ya daripada membangun kader.
Mereka kalau ada pilkada itu umum sudah mengatakan bahwa wah ini kader-kader pada ribut, dicari dana dari mana nih? Dan berapa banyak? Enggak terukur banyaknya. Kan tidak pernah ada batasan. Baik. Tapi tidak pernah mendidik orang untuk mengaju bertanding mana yang lebih hebat karakter dan performan dan watak mereka. Tidak ada tuh. Nah, tapi yang kedua juga saya sebetulnya agak ragu tuh. Apakah jam 11 bisa terakhir? Tidak percaya saya. Karena Pak Syarif Hasan sinyalnya sudah jelas. Kan waktu masih lama, masih sampai besok sore, ya kan? Pasti ditunda. Jangan diharap-harap terlalu harap. Nanti kita sampai tidak tidur sampai jam 11 ternyata nggak ada apa-apa nanti. Oke, baik. Ya. Tapi begini Pak Kris, tadi Pak Syarif bilang bahwa demi mencari kader yang terbaik, baik itu Loh, kader yang terbaik itu tidak bisa tiba-tiba mencari, oh ini ada lawan hebat, gimana caranya? Tidak bisa begitu. Kader itu diproyeksi ke depan. Saya untuk 20 tahun ke depan punya kader yang hebat seperti apa? Loh, seperti Pak SBY sebenarnya lebih mudah karena bisa membayangkan dengan gampang. Kader negara itu kader yang dipilih seperti Pak SBY dididik di militer. Ada disiplin, ada dedikasi, dibangun wataknya. Mestinya seperti Pak SBY dan terutama yang dari militer ini ada unsur militernya, bisa gampang membayangkan itu. Membayangkan bagaimana membangun watak orang mulai dari awal sehingga orang itu bisa dedikasi mengabdi rakyat. Tapi tidak bisa tiba-tiba ada pilkada cari kader baik yang mau mengabdi, tidak ada. Tiba-tiba orang mau mengabdi. Mengabdi itu artinya apa? Mengabdi itu sampai tingkat apa sih? Tentara mengabdi sampai mau mati berjuang untuk negara dan bangsa. Ya? Nah, tapi tiba-tiba sekarang ribut begini cari orang mau mengabdi, mana ada kalau begitu? Kecuali transaksi kan begitu. Baik, saya akan kembali kepada Pak Syarif Hasan untuk menanggapi, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah sama kami di Prime Time Talk. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time Talk dan kita kembali bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, berdasarkan tadi informasi dari Pak J. Kristiadi tadi menyebutkan jangan-jangan ini Partai Demokrat adanya kegagalan kaderisasi sehingga kemudian membuat proses pengambilan keputusan untuk menentukan calon yang akan didukung ini sangat lama begitu. Tanggapan Anda Pak Syarif? Ya jangan Pak Kristiadi jangan a priori lah kepada Partai Demokrat ya. Partai Demokrat ini kan baru 15 tahun Bapak ya. Oke, makanya tadi presenter mungkin agak salah mengambil kesimpulan ya. Partai kami ini kan baru 15 tahun ya. Kami cukup berhasil dalam pilkada. Kami sudah pernah menempatkan kader kami sebagai presiden 10 tahun dan anggota kami di DPR juga cukup berkualitas. Memang untuk membangun seseorang kader untuk menjadi presiden misalkan itu tidak mudah dan saya pikir semua partai juga mengalami hal yang sama. Nah, lagi-lagi kritikan ini juga baik buat Partai Demokrat untuk lebih introspeksi sehingga ke depan tentunya pengkaderan itu merupakan sesuatu yang prioritas sekalipun kami sudah melakukan itu. Dan lagi-lagi kalau menyangkut masalah Pilgub ini, Partai Demokrat dalam hal ini lebih banyak mengakomodir suara-suara dan aspirasi daripada partai-partai koalisi. Dan tentunya kami tidak mengedepankan saja keinginan Partai Demokrat, tetapi lebih mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan sesosok pemimpin, apakah dia bupati, apakah dia wali kota, apakah gubernur. Begitupun juga tentang presiden. Lagi-lagi Partai Demokrat sangat aspiratif sekali dan lebih banyak mendengar sehingga kita bahas dan dengan satu kepentingan itu adalah demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Baik. Dan tentunya untuk mencapai itu ya kita harus bangun semangat kebersamaan. Tidak mudah memang membangun semangat kebersamaan, tetapi itulah politik. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus memutuskan bersama. Itulah prinsip-prinsip daripada Partai Demokrat. Untuk membangun kebersamaan itu, ya kita harus santun, kita harus sabar, kita harus saling mendengar, kita harus saling memberi. Nah,
mudah-mudahan itu yang terbaik buat bangsa. Saya pikir Baik. itu. Pak Syarif, kalau memang betul Partai Demokrat lebih banyak mendengarkan dari keinginan dari partai koalisi lainnya, sebetulnya apa sih Pak yang diinginkan oleh partai koalisi lainnya seperti PAN, PKB maupun P3? Mereka itu sebenarnya pengennya seperti apa Pilgub DKI Jakarta ini? Ya pada dasarnya sama, mereka juga menginginkan yang terbaik buat rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan semangat itu kita betul-betul mendapatkan sosok pemimpin yang benar-benar santun, benar-benar yang memberikan perhatian dan prioritasnya untuk kepentingan rakyat. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat positif. Nah sekalipun memiliki suatu misi yang sama, tetapi kan ini harus dipersatukan, ya kan? Karena masing-masing partai kan juga memiliki misi yang berbeda tentunya. Nah inilah yang harus dipersatukan. Partai Demokrat dalam posisi untuk mempersatukan keinginan para koalisi di antara koalisi sehingga diperoleh suatu keputusan yang betul-betul dapat diterima di antara partai-partai koalisi. Itulah prinsip daripada Partai Demokrat, sehingga tentunya untuk melakukan itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, tidak serta-merta begitu ketemu langsung diputuskan. Ya, karena kita masih punya waktu, waktu sampai tanggal 23 untuk mendaftar. Jadi proses ini kita lakukan saja. Kalau ternyata ada sedikit suatu postpone misalkan, ya tentunya itu dapat dimaklumi. Baik. Ya kan? Karena kita masih dalam koridor yang betul-betul yang diisyaratkan oleh undang-undang. Saya pikir itu. Baik, meskipun masih sampai tanggal 23 waktu pendaftaran Pak Syarif, tapi optimis ya Pak ya, malam ini paling tidak sudah ada keputusan resmi gitu dari koalisi 4 partai. Oh iya, betul. Kami tinggal dalam tahap pemantapan dan persiapan. Gitu. Nah tahap pemantapan dan persiapan ini juga kan tidak bisa sesingkat-singkatnya. Kami memiliki target. Nah kalau target ini sedikit agak meleset sedikit, ya itu perlu dimaklumi bahwa proses ini perlu dilakukan. Saya pikir itu. Untuk saat ini kita jadwalkan jam 11 malam, ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik Pak, ini terakhir sebelum kita sudahi dialog kita dengan Pak Syarif yang mungkin ada kegiatan lain. Kalau dari hitungan dari Partai Demokrat sendiri, kemudian nanti pasangan ataupun dukungan yang akan dibentuk dari koalisi partai, khususnya dari Partai Demokrat sendiri, nanti hitung-hitungannya akan mampu mengalahkan dari koalisi yang sudah menjadi lawan Pak Ahok dengan Pak Jarot. Ya, tentunya tujuannya adalah kita bagaimana memberikan alternatif kepada rakyat DKI bahwa inilah pemimpin alternatif yang dibutuhkan oleh rakyat. Baik. Nah, kalau kita memberikan alternatif itu, harapannya goalnya tentunya adalah bisa memenangkan pilkada ini. Nah, kalau hanya sekedar ikut berpartisipasi seperti yang disampaikan oleh beberapa pengamat, yaitu sama halnya dengan tidak memberikan suatu warna kualitas daripada proses demokrasi itu. Proses demokrasi ini kan akan lebih bermakna kalau betul-betul lebih berkualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas itu tentunya diiringi dengan program-program yang lebih berkualitas yang disodorkan oleh para calon-calon gubernur ataupun calon-calon wakil gubernur. Saya pikir dengan demikian proses demokrasi ini akan lebih berkualitas ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Syarif Hasan langsung dari Cikeas menyampaikan sedikit informasi mengenai rapat yang sedang berlangsung di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Kembali kita lanjutkan, saya kembali ke Pak Kristiadi. Pak Kris, kalau menurut Pak Syarif ini sudah dalam tahap pemantapan, ya berarti harusnya nggak lama lagi ya Pak ya? Paling tidak hari inilah. Ya mungkin begini, pemantapan itu bisa secara gradual. Mantap 1, mantap 2, mantap 3. Ya kan itu masih lama tuh. Jadi tapi oke lah. Saya pikir mereka akan memutuskan, tapi saya kira mungkin tidak akan secepat itu ya. Tapi saya juga dengar bahwa sebetulnya sudah ada perkembangan baru. Yang saya dengar Gerindra dan PKS sudah mau mengumumkan jam 7 ya. Kalau Pak Demokrat dan teman-teman. Berarti akan ada 3 poros. Ada 3 poros kalau begitu. Ada 3 poros kalau begitu. Nah kalau 3 poros ini berarti akan lebih seru nanti pertarungan pilkada. Atau tidak? Atau bagaimana ini? Begini, seru untuk apa? Kalau pertarungan seru hanya untuk seru ya tidak ada gunanya juga ya.
Tapi kalau seru sebetulnya seru bagaimana yang paling ideal menurut saya seru itu kalau pertarungan-pertarungan itu orientasinya pertarungan apa yang kemudian bisa dilakukan lebih baik ya kalau saya atau koalisi saya berhasil mengalahkan Pak Ahok. Okay. Apa itu? Nah itu saya kira paling bagus tuh. Bukan karena kemudian sodok sini karena dia orang keturunan antah berantah dan sebagainya, tapi itu yang saya baik bermutu seperti itu atau gagasan alternatif atau kemudian ya yang seperti itulah pertandingan-pertandingan yang rasional yang membangun masyarakat yang bisa juga memberikan pendidikan kepada masyarakat itu paling baik. Oleh karena itu Bismillahnya itu menurut saya tidak usah kemudian saya harus kalahkan, jangan dulu. Yang paling baik kita coba agak muter apa itu. Tujuannya mendidik rakyat. Saya kontribusi yang penting sekarang ini menang kalau kalah kita pikirkan belakangan. Tapi saya akan mendidik masyarakat. Nah, untuk mendidik masyarakat tentu kemudian ada hal yang diorientasikan yaitu isu-isu yang lebih sehat. Nah, kemudian andai kata kalah, tidak apa-apa, sudah puas. Tapi saya sudah berbuat baik. Ya, tidak melukai rakyat, tidak melukai orang-orang lain. Ya, dan kemudian kalau ini dianggap sesuatu yang baik, pasti rakyat pun akan ingat. Oh, ini ada loh. Tokoh ini bener nih tokoh ini, gitu. Ngomongnya tidak hanya sekedar menyebar kebencian atau kemudian juga ungkapan-ungkapan yang sangat sarkastis dan sadis, tapi hal yang sebenarnya memberikan harapan bagi kita semua kan begitu. Bahkan kalau misalnya memang betul nanti akan ada muncul 3 poros begitu ya, berarti kan ada begitu banyak nama nih yang akan kemudian muncul. Kita akan bahas kemudian nanti di segmen selanjutnya apakah nama-nama tersebut memang betul menjadi lawan tanding sepadan buat Pak Ahok ya, apakah betul calon-calon tersebut seperti yang Pak Kris tadi bilang tidak menebar kebencian, tidak menebar sara, semua segala macam. Kita bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah sama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan ikuti informasi yang akan disampaikan oleh Ahmad Murodi terkait dengan peta kekuatan para calon yang didukung oleh sejumlah parpol untuk berhadapan dengan pasangan Ahok Jarot, dukungan PDIP. Dodi, silakan. Iya, Egan dan pemirsa, analisis kita pada malam hari ini judulnya Peta Kekuatan Penantang Ahok. Jadi kita akan coba lihat dulu 2 penantang terberat Ahok, yaitu Yusril Iza Mahendra dan kemudian Sandiaga Uno, seperti apa elektabilitasnya kalau dibandingkan. Ya, kita coba tampilkan 5 hasil survei dari 5 lembaga yang berbeda. Kita mulai dari SMRC dulu yang melakukan survei pada Juli 2016. Di sini menyebutkan bahwa Yusril Iza Mahendra unggul ya, meskipun tipis dari Sandiaga Uno 2,8% berbanding 2,1%. Sedangkan kalau survei dari Indobarometer Juli 2016, Yusril juga unggul 7,1%, Sandiaga Uno 4,1%. Kemudian lembaga survei ketiga, Populi Center, justru kebalikan, justru Sandiaga Uno 7,5% lebih unggul atau di atas dari Yusril Iza Mahendra 5,2%. Kemudian Indobarometer 7,1% Yusril, Sandiaga Uno 4,1%, dan yang terakhir SMRC Yusril Iza Mahendra 2,8% dan Sandiaga Uno 2,1%. Pemirsa, sebetulnya dari 5 lembaga ini itu hasilnya berbeda-beda ya elektabilitas antara Yusril dengan Sandiaga begitu. Kalau kita lihat sebetulnya 3 diantaranya itu memperlihatkan data bahwa Yusril Iza Mahendra punya elektabilitas lebih tinggi dibandingkan Sandiaga Uno. Tapi kemudian 2 yang lain itu justru kebalikan, justru menunjukkan bahwa Sandiaga Uno itu elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Yusril Iza Mahendra. Tapi berdasarkan perkembangan terbaru, pemirsa, kita tahu bahwa keduanya sudah bertemu dengan Prabowo Subianto dan kemudian juga sudah sepakat satu visi dan ingin sama-sama memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017, maka ada kemungkinan duanya akan berpasangan. Dan juga pernyataan terbaru dari Sandiaga Uno juga menyebutkan bahwa dia juga tidak akan ada masalah kalau dia akan menjabat sebagai wakil dari Yusril Iza Mahendra. Tapi yang menarik, coba kita lihat yang ini, pemirsa, karena ternyata Sandiaga Uno kalau menjadi wakil dari Yusril begitu justru elektabilitasnya lebih rendah dibandingkan kalau dia menjadi wakil dari Anies Baswedan. Kita lihat angkanya, kalau Anies dipasangkan dengan Sandiaga, itu elektabilitasnya versi survei Poltreking Indonesia 36,4%.
Sedangkan kalau Sandiaga dipasangkan dengan Yusril, justru elektabilitasnya hanya 26,3%. Dan Anda juga bisa lihat pemirsa bahwa kalau Anies Sandiaga dan Ahok Jarot itu angkanya sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh, hanya berbeda 0,8% saja. Dengan 25,7% pemilih yang belum menentukan pilihan saat dilakukan survei, maka besar kemungkinan begitu, ada saja kemungkinan kalau Anies Sandiaga digabungkan, maka kemudian Anies Sandiaga bisa melewati elektabilitas dari Ahok Jarot begitu secara hitung-hitungan seperti itu. Nah, kemudian kalau memang ternyata ada 3 poros parpol yang akan bertarung nanti masing-masing dengan calonnya di Pilgub DKI Jakarta 2017, maka kita akan coba kalkulasikan jumlah atau komposisi suara dari para pendukung tersebut. Nah, kalau kita lihat peta dukungan untuk Ahok di Pilkada DKI Jakarta, tentu saja dengan masuknya PDI Perjuangan 28 kursi, maka kemudian angka total dukungannya juga melonjak drastis menjadi 52 kursi. Bahkan kalau Anda lihat pemirsa, sebetulnya lebih dari setengah kursi dari Ahok itu disumbangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian selain itu ada Hanura juga yang menyumbangkan 10 kursi, ada Golkar juga 9 kursi, dan kemudian ada Nasdem 5 kursi. Nah, kita lihat kalau misalnya peta dukungan untuk Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta, hanya 2 parpol, yaitu Gerindra dan kemudian PKS dengan total kursi mencapai 26 kursi. Dari Gerindra ada 15 kursi dan kemudian ada 11 kursi dari PKS. Nah, yang masih kita tunggu adalah pembicaraan yang dilakukan di Cikeas, ini komposisi atau koalisi 4 parpol. Kalau kita lihat Demokrat 15 kursi, kemudian P3 11 kursi, PAN 2 kursi, dan PKB 6 kursi. Kalau di total sebetulnya 34 kursi. Jadi sebetulnya ini lebih tinggi ya dibandingkan pendukung parpol pendukung daripada Sandiaga Uno. Ya, kurang lebih itu, Egan, peta kekuatan penantang Ahok menuju Pilgub DKI Jakarta 2017 kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas elaborasinya Ahmad Brody. Saya kembali kepada Pak Kris. Pak Kris, yang saya cermati bahwa elektabilitas dari Anies Baswedan dan juga Sandiaga ini ternyata beda tipis dengan Ahok Jarot, 36,4. Itu surveinya siapa itu? Saya juga tidak mampu. Ini tadi kalau saya Populi Center kalau nggak salah tadi, Pak. Anda dong. Enggak ya, tapi paling tidak itu poll tracking tuh. baik, paling tidak kemudian itu salah satu lembaga survei itu beda tipis lah, Pak. Yang mana? Sepakat nggak, Pak? Enggak, saya tentu yang paling percaya dengan surveinya saya sendiri. Survei CSIS itu pertanggung jawabnya dunia akhirat tuh. Jadi saya lebih percaya kepada apa yang saya survei dan tentu percaya kepada survei yang juga mirip-mirip hasilnya dengan survei yang kita lakukan. Tapi yang survei yang jomplang saya juga tidak berani berkomentar apa-apa. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya Pak Anies Baswedan, ini kan juga sudah beberapa hari sudah disebutkan oleh media dan beberapa kali pun dia tidak menyangkal begitu bahwa bisa saja dia akan dicalonkan tergantung kalau saya parpol. sebetulnya bagi Mas Anies Baswedan ini salah satu tokoh yang termasuk saya sangat simpati kepada Mas Anies ya. Dan tetapi saya sebetulnya Mas Anies juga mau serius maju ya untuk menjadi gubernur ya kan. Toh beliau sudah menjadi menteri, tapi andai kata mau maju pun saya percaya bahwa Mas Anies juga bisa mengobati apa yang disebut luka batin masyarakat yang Jakarta yang beberapa bulan terakhir ini dibombardir oleh segala macam hal yang berbau sara ya. Karena apalagi Mas Anies seorang pendidik, saya berharap andai kata ikut, dia justru bisa mengobati itu dan memulihkan masyarakat dari trauma-trauma sara, dari bicara-bicara soal sara, lebih kepada bicara-bicara hal yang lebih membangun negara, membangun harapan. Karena jiwa Mas Anies adalah jiwa pendidik. Jadi kalau Mas Anies dicalonkan salah satu partai, saya kira ada baiknya. Karena bagi saya Mas Anies seorang yang saya percaya dia itu keturunan dari tokoh yang besar yang ikut mendirikan republik ini, kakeknya itu. Jadi pasti tidaknya rekam jejak keturunan pun ada seperti itu. Oleh karena itu kalau Mas Anies dicalonkan, bagi saya itu salah satu alternatif. Ya, mungkin Mas Anies juga tidak punya ambisi untuk menang-menangan, tapi bagi saya kampanyenya pasti akan bernilai daripada kemudian calon-calon lain yang hanya kemudian jualan-jualan citra dan penyakit-penyakit primordial itu. Oke, baik. Pak Kris, kita masih menunggu kepastian dari Partai Gerindra dan juga PKS siapa yang akan dicalonkan begitu oleh mereka ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian sikap koalisi Gerindra dan PKS melihat dinamika jelang Pilkada DKI Jakarta ini, saya telah bersama dengan Al Muzamil Yusuf, Ketua Polhukam dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam. Malam, Mas. Suaranya kecil.
Baik Pak Muzamil, apakah mungkin bisa ditegaskan Pak, ini pasangan yang akan didukung secara resmi, apakah tetap Sandiaga dengan Pak Mardhani Alisera, ataukah kemudian nanti bergabung dengan koalisi 4 partai yang kemudian beranggotakan oleh PAN, PKB, dan P3, atau seperti apa Pak nanti? Ya, kita dari kemarin sore malam ya, masih terus mendiskusikan, termasuk hari ini Presiden PKS dengan Pak Prabowo juga mendiskusikan dengan kontak teman-teman 4 partai yang di Cikeas, Pak SD, Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Ada beberapa usulan memang dari masing-masing kita yang sudah kita dialogkan, ya, di luar pasangan Sandiaga Mardhani juga ada pilihan-pilihan kita tawarkan. Ada tawaran yang memang tapi memang harus kita juga dialogkan dengan calonnya ya, karena calon yang baru kita ajukan ini juga memang sejak kemarin juga beliau meminta waktu untuk mendialogkan dengan timnya. Lalu ada juga pilihan kedua, kalau memang pilihan pertama ini tidak didapatkan, ya pilihan kedua ya kita maju dan teman-teman 4 partai maju, sehingga ya kita berharap bisa koalisi di putaran kedua. Baik. Tapi memang harapan kita memang kita maju dengan satu pasangan calon saja. Ini yang sedang kita diskusikan sampai saat ini. Pak Prabowo bersama Presiden PKS juga kontak telepon, SMS dengan Pak SBY yang bersama teman-teman di Cikeas, 4 partai lainnya. Baik. Pak Muzamil, berarti bisa dipastikan malam ini nanti PKS dan Gerindra akan mengumumkan pasangan calon sendiri, tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat? Ini yang kita dialogkan, apakah bertemu dengan satu pasangan calon, apakah kita sudah bicara juga kemungkinan bertemu dengan satu pasangan calon, atau kemungkinan memang kita maju masing-masing karena 4 partai juga bisa mengusung. Tapi sekali lagi, karena prosesnya masih berjalan, ya saya juga ikut menemani Presiden PKS, Komisi Suro PKS, jadi sampai tadi memang belum pada kesimpulan itu. Kita berharap pada malam ini memang kita mengerucutkan apakah ada pilihan satu pasangan calon atau kita maju dengan 2 pasangan calon yang berbeda. Baik, tapi keinginan dari Partai Gerindra sendiri, khususnya dari Pak Prabowo begitu, apakah kemudian keinginannya, apakah kemudian paling besar kemungkinannya itu Sandiaga dengan Pak Mardhani, Pak Muzamil? Pilihan-pilihan ini masih 50-50 ya, Mas. Jadi majunya kita dengan pasangan yang ada sekarang, dengan satu alternatif yang sudah relatif diterima, tapi ini juga belum final kita bicarakan, atau tadi saya katakan solusinya masing-masing kita mengajukan, dan di kita sendiri Gerindra PKS sendiri membuka, memang selain Sandiaga dan Mardhani kita juga membuka opsi-opsi lain sehingga dialog ini dimungkinkan ya. Kalau kita nggak buka opsi itu kan dialog ini tidak dimungkinkan. Baik, Pak Muzamil, kita tunggu bersama kira-kira nanti apa yang menjadi keputusan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan Gerindra, siapa yang akan menjadi pasangan yang resmi didukung. Selamat malam, Pak Muzamil, telah berbagi waktu dengan kami. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Kristiadi. Pak Kris, dari sejumlah nama yang kemudian beredar, kalau Anda menilai kemudian sekarang pasangan Sandiaga dan Pak Mardhani Alisera, begitu, itu kan juga salah satu pilihan. Menurut Anda kemudian, apakah kemudian peluang mereka untuk mengalahkan Pak Ahok dengan Pak Jarot sama besarnya? Begini ya, kalau kita ngomong soal kemungkinan, di politik itu selalu ada kemungkinan, ya, kemungkinan menang, kemungkinan kalah. Tapi kan kemungkinan itu bisa kita batasi secara rasional, yaitu mengenai ilmu yang sekarang sudah berkembang dengan baik di Indonesia. Namanya ilmu perilaku memilih, political behavior. Ya. Dia itu dengan apa? Dengan survei tadi. Itu survei itu ada temuan yang sangat baik.
ya, karena sudah bisa mengukur perilaku manusia dalam kecenderungan menentukan pilihan. Nah, survei-survei sekarang ini masih memberikan data sampai hari ini itu ya yang di luar Ahok dan Pak Jarot ini memang masih jauh jaraknya ini. Jadi saya akan membatasi kemungkinan itu sejauh yang bisa saya tangkap dengan data. Sebab kalau ilusi dan mimpi ya itu tentu orang boleh punya mimpi, boleh sekali, ya kan. Tapi atas dasar empirik yang bisa diukur, ya, secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan kepada secara akademik, ya faktanya seperti itu. Jadi saya tidak bisa berbicara melebihi apa yang secara rasional saya pelajari selama ini. Terakhir Pak Kris, kira-kira apa yang kemudian bisa kita ekspektasikan dengan perkembangan politik paling tidak malam ini? Apakah kita kemudian nanti akan mendapatkan nama-nama itu, Pak? Siapa yang resmi dicalonkan? Menurut Anda optimis tidak? Paling tidak semua partai akan mengumumkan pasangan. Ya sebetulnya saya tidak terlalu antusias juga untuk menunggu mereka ini untuk sekedar memilih calon-calon yang hanya sekedar menang dan kalah ya. Saya mengharapkan pilihan-pilihan itu pilihan-pilihan yang benar-benar pilihan ada orang seperti Mas Anies misalnya yang betul-betul pada waktu ditokohkan ini orang ini andai kata tidak menang tentu ada kontribusi terhadap pendidikan politik masyarakat. Gitu. Nah tapi kan sekarang tidak ada nama-nama seperti itu, jadi sekarang ya udah mungkin ini memang belum waktunya kita bisa berharap terlalu banyak. Tapi siapapun yang diumumkan saya kira kalau orang itu tidak tokoh yang memang spektakuler yang bisa memberikan bayangan bahwa orang ini bisa membawa sesuatu pencerahan, ya bagi saya oke lah, mungkin kita masih tunggu waktu lagi nanti. Baik, Pak Kris terima kasih telah bersama kami. Kita tunggu nanti kira-kira pengumumannya akan seperti apa, Pak. Malam.